Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna Mufiana dari kelas Kewirausahaan 2 Universitas Mercu Buana Keranggan dengan dosen pembimbing Bapak Inggar Saputra SPD MSI. Pada kali ini saya mengemas video presentasi ini untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Kewirausahaan 2. Adapun, subjek dari pembahasan video presentasi ini adalah mengenai sebuah ide bisnis yang telah terkonsep, baik dari perencanaan sampai dengan gambaran proyeksi keuangan 1 tahun ke depannya. Untuk membahas lebih lanjut, saya akan memulai presentasi ini. Di sini kita lihat bentuk logo ide bisnis saya dengan nama perusahaan Irna Fin Solution atau Irna Financial Solution, di mana ide bisnis saya ini adalah sebagai seorang financial planner. Ide bisnis ini diasumsikan berdiri pada tahun 2020 atau pada tahun ini. Bergerak di bidang keuangan karena mengacu pada financial planner yang tadi. Spesifik di bidang konsultan keuangan, dan berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Sedikit gambaran mengenai produk dan servis dari Irna Fin Solution. Untuk produknya sendiri, terdapat 3 kategori, yaitu Financial Consultation, Financial Planning, dan Financial Coaching serta Training. Sementara, bentuk servis atau layanan dari Irna Fin Solution, yaitu yang pertama, ada financial check-up, yang kedua, penanganan kasus keuangan, ketiga, mini plan, yang keempat, training, yang kelima, seminar dan workshop. Nantinya saya akan bahas lebih lanjut dalam presentasi ini. Untuk noble purpose-nya sendiri, terbagi dalam visi dan misi perusahaan. Visi kami adalah menjadi sebuah perusahaan jasa konsultan keuangan yang profesional dan mengutamakan kepentingan klien. Misinya sendiri yang pertama, membantu masyarakat Indonesia agar memiliki keuangan yang tertata dan terkelola dengan baik, dengan memberikan informasi yang mudah dimengerti dan dapat diterapkan pada keseharian, serta mengedepankan pengelolaan keuangan untuk pribadi dan keluarga. Yang kedua, memberikan jasa konsultasi keuangan secara profesional. Nah, Irna Fin Solution sendiri memiliki target omset dan profit sebagai berikut. Ya, ini target omsetnya yang ingin kami capai sebesar 3,8 miliar rupiah, sedangkan target profitnya yang ingin kami dapat adalah 1,2 miliar rupiah. Di mana perhitungan target dan omset ini untuk kurun waktu selama 1 tahun. Perhitungan target ini kami kalkulasi dari penentuan target produk dan servis, serta kemungkinan pendapatan dan beban yang akan dibayar perusahaan. Sebagai sasaran pelanggan, terdiri dari pribadi, pekerja atau usia produktif, perusahaan atau usaha kecil dan menengah, juga perusahaan dengan skala menengah dan perusahaan dengan skala besar. Namun, untuk jangkauan pasarnya sendiri, mencakup wilayah Jabodetabek dengan konsep pemasaran yang sama. Dan untuk tahap awal ini, kami akan menempatkan prioritas di wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu. Berikut hasil survei pelanggan yang telah kami rangkum, yakni yang pertama adalah kami ingin mengetahui bagaimana pelanggan mendapatkan informasi perusahaan jasa sejenis bila mana terdapat kebutuhan akan seorang perencana keuangan. Hasil survei kami terdapat 5 jawaban, yakni yang pertama browsing via internet, yang kedua, pameran dalam bidang keuangan. Yang ketiga, dari media sosial. Yang keempat, informasi dari seseorang yang bergerak di bidang keuangan.
Yang kelima, seminar mengenai pengelolaan keuangan. Lalu, survei lain yang kami lakukan adalah mengenai apa saja sih yang menjadi faktor kekecewaan pelanggan setelah atau pasca menggunakan jasa sejenis. Di sini pun, top survei yang kami dapatkan adalah yang pertama, adanya ketidakpercayaan mengenai jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada keraguan pelanggan terhadap perusahaan itu sendiri. Background atau latar belakang planner juga dirasa kurang kompeten. Lalu ada hasil survei atau review konsumen penggunaan jasa tersebut terdahulu yang dinilai kurang memuaskan. Dan yang terakhir ada diketahuinya perusahaan tersebut pernah memiliki riwayat permasalahan dengan hukum. Masih dalam survei pelanggan, dari kekecewaan tersebut di atas, kami juga ingin mengetahui apa harapan pelanggan yang bisa kami penuhi terkait dengan penggunaan jasa sejenis. Yang pertama adalah kami memberikan jaminan atau garansi dari pencapaian maksimal atas jasa yang ditawarkan. Dan yang kedua, memberikan edukasi atau pengetahuan kepada konsumen mengenai jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen bisa lebih yakin. Sekarang kita lanjut kepada informasi produk yang Irnavin Solution tawarkan. Seperti yang sudah saya paparkan di awal, produk kami yang pertama ada financial coaching dan training yang menawarkan bantuan serta pelatihan maupun bimbingan dalam merencanakan keuangan menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada financial consultation, yaitu konsultasi keuangan langsung oleh planner untuk menemukan solusi terbaik dari masalah keuangan yang dihadapi oleh konsumen. Yang terakhir ada financial planning, mendiskusikan rencana keuangan dengan planner, bagaimana menentukan prioritas, serta bagaimana memulai langkah investasi dan memilih asuransi yang tepat, serta lain-lainnya. Nah, berikut adalah tahapan proses layanan jasa yang kami terapkan, yaitu pertama, kami harus mengevaluasi terlebih dahulu kondisi keuangan yang klien miliki saat ini. Karena tanpa mengevaluasinya, kami tidak akan memiliki dasar untuk bisa lanjut kepada tahapan proses selanjutnya. Tahap berikutnya yaitu menyusun tujuan keuangan. Kita pastinya juga ingin tahu tujuan keuangan klien akan digunakan untuk kepentingan apa. Setelah mengetahui tujuannya, kita akan lanjut kepada proses yang ketiga, yaitu menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya. Jadi kami memberikan beberapa alternatif kepada klien terkait perencanaan dan solusi keuangan mereka yang dapat disesuaikan dengan kondisi klien saat ini. Lalu proses keempat yaitu melaksanakan perencanaan keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir melakukan review atau tinjauan kembali dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik. Tahapan inilah yang menjadi konsep kami di Irnavin Solution. Kami sadari betul bahwa perusahaan konsultasi keuangan atau konsultan keuangan memiliki banyak kompetitor, di antaranya tentunya perusahaan perencana keuangan itu sendiri. Kemudian ada konsultan akuntansi, konsultan pajak, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis. Kami juga telah melakukan survei dan analisa terhadap keunggulan yang dimiliki para kompetitor. Yang pertama, perusahaan kompetitor telah berdiri lebih dahulu, bahkan sudah terhitung lama. Dan yang kedua, sudah pasti telah memiliki pelanggan tetap. Disadari juga bahwa memang ini adalah tantangan kami untuk tetap bisa mencapai level yang sama dengan perusahaan kompetitor. Lalu bagaimana kami bisa mencapai level tersebut? Kami memiliki keunggulan produk atau jasa yang bisa mengejar target pasar di bidang ini, yaitu pertama, harga yang lebih kompetitif, servis yang lebih detail, dan yang terpenting adalah bentuk pelayanan kepada pelanggan yang juga lebih intens. Market strategi kami yang kami terapkan adalah bentuk promosi melalui media cetak,
terus berpartisipasi dalam pameran keuangan dengan membuka booth promosi, mengadakan seminar, bekerja sama dengan perusahaan sejenis, dan juga promosi melalui sosial media. Berbicara mengenai hubungan dengan pelanggan, terdapat beberapa strategi yang kami yakini dapat menarik calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yakni yang pertama, menginspirasi konsumen dengan pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui kegiatan seminar, iklan, atau promo di media sosial. Yang kedua, membentuk kemasan promosi yang tepat yang dapat meyakinkan konsumen bahwa perusahaan dapat dipercaya sebagai media perencana keuangan serta mampu menjaga privasi keuangan konsumen. Dan yang terakhir, meyakinkan konsumen bahwa perusahaan dan plannernya memiliki histori baik dalam industri keuangan. Lalu, cara kami untuk memberikan atau menyampaikan informasi kepada klien tentang jasa yang ditawarkan adalah satu, membuka pelayanan khusus dengan mengunjungi konsumen secara personal, membuka pelayanan customer service yang responsif, membuka fasilitas konsultasi langsung, serta memberikan referensi media untuk mengajukan pertanyaan, seperti web comment atau email atau juga melalui sosial media. Berikut adalah cara perusahaan kami melakukan servis kepada pelanggan yang akan membeli jasa kami, yaitu yang pertama, mengundang konsumen untuk datang ke kantor, mengunjungi konsumen yang memiliki hambatan atau kendala datang ke kantor, dan fasilitas yang diberikan antara lain melalui layanan customer service, dan datang ke kantor untuk mendapatkan solusi secara langsung. Nah, di sini kami sampaikan juga strategi perusahaan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Tentunya kami tidak berharap setelah klien menggunakan jasa kami, klien tersebut tidak akan menggunakan jasa kami kembali. Hal inilah yang justru kami hindari. Untuk itu, strategi ini yang kami terapkan. Ada menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan, mengundang konsumen pada setiap event yang diselenggarakan perusahaan, melakukan follow up kepada konsumen after sales, lalu di mana klien bisa membeli jasa perusahaan kami, yaitu ada dua cara. Yang pertama, membuat appointment konsultasi melalui web, email, atau WhatsApp, menghubungi atau mendatangi langsung ke kantor. Nah, kita masuk kepada sumber daya yang ada di perusahaan kami. Terdapat beberapa orang yang menjadi pilar atas didirikannya Irnafin Solution. Yang pertama, saya sendiri, jabatan saya sebagai direktur, juga financial planner yang bekerja di divisi keuangan. Di sini juga tertera tanggung jawab yang diemban. Yang kedua, terdapat Bapak Jili Romanta Lumankun. Beliau adalah seorang legal konsultan dan technical advisor di divisi legal yang juga banyak menyusun konsep operasional perusahaan kami. Yang terakhir ada Ibu Anissa Mutiara di marketing dan IT di divisi pemasaran dan teknologi. Yang dimana ketiga profil ini selalu bersinergi untuk memastikan roda bisnis perusahaan berjalan dengan maksimal. Tingkat keberhasilan ketiga profil ini di Irnafin Solution diukur dari keberhasilan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan target masing-masing. Dan yang terakhir mengenai progres keuangan yang akan kami asumsikan telah dilaporkan selama 3 bulan. 3 bulan berjalan. Ini adalah laporan posisi keuangan perusahaan kami per Maret 2020. Selanjutnya ada laporan arus kas di periode yang sama juga. Lalu ada laporan laba rugi dan saldo laba per Januari, yang ini di bulan Februari
dan yang ini di bulan Maret 2020. Berikut adalah proyeksi keuangan kami selama 1 tahun ke depan, dan kami terapkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini laporan arus kasnya, laporan laba rugi dan saldo labanya per bulan. Baik, itu yang dapat saya presentasikan mengenai ide bisnis saya sebagai seorang financial planner. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.